Halo, jumpa lagi dengan Dina dari Haspa Institute. Kita mau lanjutkan tentang bagaimana kita meningkatkan frekuensi dan energi. Hari ini kita lanjut dengan bagaimana menjadi harmonis. Ketika kita senantiasa harmoni dengan kita, ya, alias ikhlas, barulah mungkin menemukan harmoni dengan orang lain walaupun berbeda pendapat. Suami istri kadang berselisih, orang tua anak kadang tidak sependapat, seringkali malahan pasangan, rekanan, kolega, partner bersitegang untuk menjadi harmonis kembali ternyata bisa dengan menyamakan frekuensi. Kita sebagai subjek dan sadar penuh akan tujuan harmonisasi inilah yang pada awalnya bisa berperan aktif. Menyamakan frekuensi bisa dengan cara terlebih dulu mendengarkan, memahami, dan mencoba mengerti apa yang menjadi keinginan lawan bicara kita. Selanjutnya, kita mengupayakan agar frekuensi kita seimbang dan selaras sehingga terjadi harmoni. Orang-orang dengan ra- rasa tertarik ke arah yang sama membuat interaksi menjadi bermakna, menyenangkan, sedangkan orang-orang yang berbeda selera tidak akan saling tertarik. Jadi, karena faktor itulah kita bisa menciptakan lingkungan yang harmonis. Masih ingat waktu dulu zaman sekolah kita melakukan uji coba menggunakan garpu tala dan membunyikan garpu tala tersebut di sebelah garpu tala yang lain. Dengan membunyikan satu garpu tala saja, maka garpu tala kedua dan seterusnya akan berbunyi juga tanpa perlu ada sentuhan apapun. Itulah bukti adanya gelombang atau frekuensi. Para penceramah, narasumber juga bisa menggerakkan antusiasme audiens dengan cara serupa. Dengan memiliki gelombang atau frekuensi antusias dalam dirinya, otomatis antusiasme itu menular pada para pendengar atau hadirin. Kita adalah sumber gelombang yang memancarkan berbagai jenis gelombang pada frekuensi yang berbeda-beda ke segala arah. Gelombang tersebut merambat melalui berbagai media dan turut menimbulkan frekuensi harmonik pada penerimanya. Gelombang amarah akan menular juga kepada sekitarnya dan menimbulkan amarah yang lain. Rasa yang tidak nyaman juga demikian. Kebencian dan lain-lain, rasa-rasa negatif juga bisa menular dan memicu gelombang yang lain. Sebaliknya, gelombang bahagia akan mengeluarkan gelombang bahagia lainnya. Kita cenderung teriak saat marah karena frekuensi amarah membutuhkan energi besar dan mengeluarkan gelombang kehancuran. Sebaliknya, kita pernah mengalami saat mencintai, kadang tanpa bersuara. Cuma dengan tatapan mata syahdu justru mengirimkan gelombang kebahagiaan, kenyamanan, dan kedamaian. Bahkan melalui media sosial pun, frekuensi harmonik ini juga bisa sampai kepada pembacanya. Apakah sebuah status itu diniatkan untuk sarana aktualisasi diri atau pamer, atau merasa sebagai yang paling benar, atau yang paling tahu, atau benar-benar untuk sharing sesuatu yang bermanfaat, semuanya bisa dirasakan oleh pembacanya. Kecerdasan, kejernihan, intuisi yang memicu kemampuan luar biasa merupakan karakteristik dari seorang yang selaras dengan siapa diri mereka sebenarnya. Kita tentu merasa nyaman jika berada dekat orang-orang yang memiliki minat, cara pandang, mindset, hobi, kebiasaan, latar belakang, dan bahkan spiritual yang sama dengan diri kita. Coba kita ingat siapa saja kawan yang akrab dengan kita, sampai dengan yang hanya kenalan saja. Persahabatan kita makin erat saat kita punya makin banyak kesamaan dengan sahabat kita. Riuh manusia lainnya, tentara yang berbaris, dia akan mudah mengenali sesuatu yang berbaju sama dengannya. Demikian kata Rasulullah. Birds with the same feathers flock together. Bagaimana cara agar kita bisa menyesuaikan frekuensi kita dengan orang lain sehingga menjadi lebih harmonis? Hati sehat akan mudah menangkap gelombang-gelombang kebaikan. Sebaliknya, hati sakit bisa tumbuh terhadap suara-suara kebaikan, bahkan mudah melakukan dosa dan maksiat. Hati adalah radio transmitter yang mampu menangkap gelombang kuanta yang berada pada frekuensi 99. Jika radio transmitter kita baik, maka kita putar tuningnya pada frekuensi tersebut bisa mendengarkan pancaran energi kuanta alam raya. Energi kuanta sebenarnya memancar setiap saat. Apakah kita memutar channelnya dengan baik atau tidak, itulah masalahnya. Sebagian besar radio transmitter atau hati manusia bisa bermasalah alias berpenyakit saat kita tak bisa harmonis, sesungguhnya penyebabnya adalah diri kita sendiri. Bahasa psikologisnya adalah psychological reversal atau mental block.
Cara mengubahnya bisa dengan banyak berzikir dan berdoa. Sebelumnya amputasi dulu dengan tobat nasuha. Sebenar-benarnya taubat juga bisa dengan banyak bersyukur. Sedekah juga menambah potensial energi vibrasi kuanta kesuksesan kita. Ada balasan sangat cepat dalam setiap sedekah yang kita keluarkan. Kuanta dari apa yang kita sedekahkan sesungguhnya tidak berkurang tapi justru bertambah. Kuanta tersebut akan kembali pada kita dalam jumlah yang jauh lebih besar tanpa kita duga-duga. Sedekah juga cara yang paling jitu untuk menggambarkan bahwa Tuhan turut serta mengubah takdir kita melalui kekuatan energi kuanta yang luar biasa. Baiknya memang kita coba membuktikannya dengan cara mempraktekannya. Saat hati kita sehat, energi yang dipancarkannya positif, kita akan lebih mudah menjadi harmonis dengan siapapun. Keragaman di bumi justru berharga, darinya tumbuh gagasan-gagasan dan pengembangan-pengembangan baru. Tanpa keragaman hanya ada kepuasan diri dan kebinasaan. Kalau kita harmonis karena energi kita positif dan bisa menyamakan frekuensi dengan orang lain, maka kita akan mengandung kekuatan penuh untuk menghadirkan kasih sayang. Pancaran kasih sayang yang terus terpancar akan membuat segala sesuatunya menjadi damai dan tentram. Dengan demikian, segala keadaan akan hilang, dengan segala kesulitan lenyap, dan sebaiknya segala kemudahan akan datang. Pancaran energi hidup dan energi kesadaran menyala-nyala seperti butiran-butiran kristal. Semakin murni sebuah energi, maka akan semakin efektif. Kita mesti mengupayakan terus-menerus agar kita bisa harmonis dengan siapapun termasuk diri sendiri dan lingkungan kita. Kita tidak memiliki akses kepada orang yang selaras yang kita butuhkan untuk memperbaiki keadaan kita jika kita sendiri belum selaras. Karena harmonis, energi, dan getaran positif yang tinggi bisa mendatangkan kekasih. Karena energi tersebut otomatis mempunyai kemampuan daya tarik yang luar biasa kuatnya untuk menarik orang lain ke pangkuan kita. Sebuah mantra yang bisa kita ucapkan antara lain, aku berniat menggunakan energi hidup dan energi kesadaran untuk membuatnya menyertai diriku dengan sepenuh hati dan terjadilah. Kita bisa melihat efek yang timbul pada orang yang kita cintai sebagaimanapun kemudian reaksinya. Kita akan bahagia jika selalu sinergi bersama alam semesta yang ada di sekitar kita. Bersinergi dengan alam semesta berarti sebenarnya kita bersinergi pula dengan diri sendiri dan dengan zat dahsyat yang telah menciptakan alam semesta. Saat kita merasa kesepian, jengkel, tidak sabar, putus asa, cemburu, dan lain-lain emosi negatif, maka kita justru menunda pertemuan dengan kekasih sejati. Itu teman-teman terkait dengan harmoni.